Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan Eh, menjelaskan tentang implementasi algoritma pada Jungler game ML ini. Kali ini kami akan menjelaskannya di dalam video, jadi presentasi video gitu. Oke, sebelum memulai, mari kita perkenalkan diri. Oke, pertama nama saya Raditya Akmal dengan NRP terakhir 027. Perkenalkan nama saya Umar Alfaris dengan NRP terakhir 015. Perkenalkan nama saya Muhammad Farhan dengan NRP terakhir 018. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian tugas dalam mengerjakan FE ini, di mana ada rekan saya Umar Alfaris dengan NRP terakhir 015 melakukan tugas pengambilan data atau scraping data dari game Mobile Legends, kemudian pembentukan struktur graf atau peta jungle, kemudian pembuatan kode Astar. Kemudian saya sendiri, Muhammad Farhan, dengan NRP terakhir 018, mengembangkan tampilan utama atau home screen pada Godot, kemudian penyusunan materi presentasi atau PPT ini, kemudian melakukan implementasi algoritma Dijkstra dan GPFS. Kemudian untuk rekan saya, Raditya Akmal, dengan NRP terakhir 027, dia mengembangkan UI UX untuk menu utama atau main menu pada Godot, kemudian melakukan implementasi algoritma LPA star dan DLL star, kemudian melakukan integrasi kode Python ke dalam lingkungan Godot Engine. Selanjutnya, dosen dan asdos dari mata kuliah Techcraft yang kami jalani ini, yang pertama ada dosen kami, Bu Dini Adni Navastara, Eskom Mkom, kemudian ada asisten dosen kami, yaitu Mas Abdul Hafiz dan Mas Evan Ramdhani, yaitu mereka dari RKA 23. Latar belakang. Latar belakang dari presentasi kami hari ini adalah Mobile Legends adalah game strategi 5 versus 5 yang populer di Indonesia. Nah, salah satu dari peran penting dalam game ini adalah role jungler. Itu role yang bertugas membunuh monster di area-area jungle untuk menaikkan level dan mendapatkan gold sebanyak-banyaknya. Dalam permainan, pemilihan jalur jungle sangat menentukan kecepatan naik level dan juga kemenangan dari tim. Oleh karena itu, kami menerapkan teori graf untuk memodelkan dan menganalisis jalur jungle yang paling efisien. Rumusan masalah. Bagaimana graf dapat mempresentasikan peta jungle Mobile Legends dengan node dan bobot yang sesuai untuk simulasi pathfinding? Kedua, jalur mana yang paling cepat dan efisien untuk seorang jungler? Ketiga, bagaimana berbagai algoritma pencarian jalur yang akan kita bahas nanti dapat diimplementasikan untuk menentukan jalur farming agen jungler? Yang keempat, bagaimana visualisasi dari algoritma-algoritma tersebut dalam simulasi jungle farming dalam berbagai tingkat mode permainan? Tujuannya adalah satu, mengaplikasikan teori graf dalam konteks nyata yaitu game Mobile Legends. Kedua, membangun model graf berbobot untuk area jungle. Ketiga, menemukan jalur terpendek yaitu jalur yang optimal berdasarkan waktu tempuh, kill time dan juga penggunaan retribution dari seorang role jungler. Keempat, mengidentifikasi dan menganalisis algoritma pencarian jalur yang paling efektif untuk mengoptimalkan pergerakan agen jungler. Manfaat. Manfaatnya dari presentasi ini adalah satu, menerapkan teori graf dalam dunia nyata, yaitu game. Kedua, memberikan strategi optimal bagi pemain jungler. Ketiga, menyediakan platform simulasi untuk eksperimen dan validasi lebih lanjut terkait perilaku serta efisiensi algoritma pathfinding yang akan dipresentasikan nanti. Oke, kita lanjut di pengaruh cooldown retribution, di mana di dalam game ini kita punya retribution yang mana ini bisa digunakan setiap 35 detik, dan ketika digunakan, retribution ini bisa mengurangi waktu kill time sebanyak 5 detik, dan untuk monster tidak semua bisa dibunuh, atau tidak harus gitu. Oke, next. Terus untuk teori dasarnya ya seperti ini, grafnya adalah struktur matematis yang terdiri dari nodes atau vertex dan juga koneksinya disebut dengan hash. Dan node sendiri di dalam hal FP ini kita membuatnya dengan monster jungle-nya atau posisi monsternya seperti buff atau kelomang dan lain sebagainya. Kemudian untuk edge-nya adalah ini jarak dua nodes menunjukkan adanya koneksi yang dapat dilalui. Dan untuk bobot edge-nya sendiri itu adalah waktu perjalanan atau biaya untuk melintasi jalur tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa datasetnya, yaitu ada node yang terdiri dari spawn, kelomang, blue buff, dan lain sebagainya. Next. Dan ini ada span time tiap node,
yaitu mereka berbeda-beda, ada waktunya sendiri, kemudian ada waktu untuk membunuh node-nya itu seperti apa, kemudian reward gold yang didapatkan setelah melakukan kill terhadap monster itu jumlahnya berapa saja, tiap monster itu akan berbeda-beda. Oke, untuk constraint kali ini batasan proyek. Jadi kami di sini memiliki beberapa constraint seperti kami memakai sistem leveling. Jadi seandainya jika turtle itu harus di level 4 seperti itu. Dan sini kami juga ada naik levelnya. Jadi karena ada leveling, jadi kita harus ada naik levelnya, yaitu jika kita membunuh blue buff atau red buff itu akan meningkatkan level kita sekali gitu. Sedangkan kalau kita membunuh jungle yang kecil atau jungle minor itu perlu 2 kali untuk naik level. Terus kami juga mengalami namanya waktu game terbatas. Jadi di sini kami punya time limit. Jadi seandainya jika game kami melewati time limit itu maka akan dihentikan di saat itu juga gitu, walaupun monsternya masih tersisa. Oke, kami juga memiliki graf yaitu graf statis. Jadi berbeda dengan graf dinamis, kami di sini pakai graf statis agar beberapa algoritma-algoritma kami itu masih bisa mengikutinya gitu. Tapi kami juga tetap pakai graf dinamis untuk beberapa algoritma yang masih menggunakan graf dinamis gitu. Oke, nextnya. Nah, ini untuk flowchart kami. Jadi kami dimulai dari start. Jadi kalau dilihat gitu, kami sebenarnya mulai dari apa menanyakan apakah memilih level berapa. Jadi dalam game kami juga ada. Jadi dari level di dalam game kami juga ada level di luarnya. Jadi ada level 1, 2, sama 3. eh Nanti dia akan dijelaskan di selanjutnya apa itu level 1, 2, 3. Tapi nanti aja yang jelasinnya. Oke, untuk selanjutnya ada choice of algoritma. Jadi kami punya 6 algoritma di sini untuk agen 0 sama agen 1. Tapi tidak semuanya juga bisa agen 0 sama agen 1, hanya agen level 3 saja yang bisa memakai 2 agen tersebut gitu. Kalau dilihat sini juga kita punya, nanti hasil dari itu semua akan menghasilkan final game state sama final graph agar bisa mengeluarkan sebuah visualisasi gitu. Nah, terus habis itu ya langsung saya next saja. Sisanya lebih ke pertanyaan mau visualisasi apa tidak. Algoritma yang pertama, kita pakai algoritma Dijkstra. Prinsip kuncinya adalah mencari biaya kumulatif berdasarkan nilai GN atau kita kenal sebagai eh, biaya kumulatif aktual dari terendah. Kemudian kita juga ada algoritma GBFS di mana berbeda dengan Dijkstra yang menggunakan GN, di sini GBFS menggunakan HN, yaitu eh, biaya yang harus dikeluarkan berdasarkan penjelasan heuristik tadi di awal. Oke. Selanjutnya, algoritma ketiga, E-star. Apa itu algoritma E-star? Algoritma E-star adalah algoritma informed search yang efisien untuk menemukan jalur terpendek. Prinsip dari E-star adalah memprioritaskan Fn sama dengan Gn plus Hn, di mana Gn ini adalah biaya kumulatif aktual dari node awal ke node saat ini, dan Hn adalah estimasi biaya dari node saat ini ke node tujuan. Oke, untuk selanjutnya ini saya ada lifelong planning S-star untuk algoritma keempat kami. Jadi di sini sebenarnya saya ingin membuat sebuah kode agar 2 agen ini bisa saling melawan satu sama lain gitu. Jadi maksudnya melawan sini tuh seandainya jika jungle yang sudah direncanakan itu malah diambil oleh musuh, dia bisa mereplanning lagi gitu atau merencanakan ulang gitu. Jadi sebenarnya itu rencana saya awal kenapa kok saya menambahkan LPA star juga. Nah, ini juga alasan saya kenapa kok saya juga memakai graf star dinamis. Ya graf dinamis untuk penggunaan dari algoritma ini gitu. Nah, sama juga untuk di light start ini saya juga kepengen agar eh, melakukan sebuah sebuah perlawanan gitu. Biar kalau ada seandainya 2 agen ini diadu gitu agar ada sebuah apa ya sebuah perlawanan gitu. Karena kan mau gimana pun juga sini kan ada sistem replanning juga. Jadi seandainya jika buff dia diambil atau planning dia yang awalnya dia rencanakan seperti ini tapi diambil oleh musuh gitu dia bisa beradaptasi. Nah, itu sih intinya dari 2 algoritma ini. Oke, ini untuk pemodelan Oh, grafnya, di mana kita bisa menghubungkan berbagai node dengan jalurnya masing-masing. Tadi sudah disinggung di awal mengenai level, di mana ada 3 level di sini kita memakainya, di mana level 1 adalah kita menyerang beberapa
monster penting saja, terdiri dari blue buff, red buff, blue buff musuh, dan red buff musuh. Kemudian ada Lito River, dan di akhirnya ada Turtle. Level 2 sendiri, kita mengambil monsternya di wilayah sendiri. Kemudian di level 3 ini kita bisa mengambil semua monster yang ada. Di sini kalau bisa dilihat, kami punya skenario jika kami memakai level 1 dan kami milih Jigsaw algorithm gitu. Jadi untuk yang bagian di atas ini hasil kami dari Google Colab atau Python juga bisa sebenarnya. Dari eh, ada ya. Terus ini juga visualisasi kalau seandainya dia menerima visualisasi atau mengiyakan untuk visualisasi plat kami, sedangkan ini untuk hasil dari Godot kami gitu. Nah, oke ini Oke, udah gininya. Ya, oke. Jadi daripada kami membahas semua ini sebenarnya isinya tentang satu per apa ya, yang bagian-bagian pentingnya aja gitu kayak import, masukkan data tiap vertex, masukkan datanya lah. Ini data-data tadi dimasukkan ke dalam. Terus ada juga ya ini pengaturan jumlah node untuk levelnya tadi seperti yang kami bilang tadi. Terus ini ini untuk Euclidean distance-nya yang kami pakai gitu kan. Untuk ini algoritma-algoritma yang sudah kami siapkan gitu untuk agar bisa dipanggil saat kita memakainya gitu. Nah, oke. Kami langsung aja di bagian simulasi itu. Kita bukanya dari uh, sebenarnya dari lokal, dari kami buatnya ada Google Colab sama lokal, tapi karena Google Colab saya belum saya buka, nanti aja pakai lokal aja. Oke. Terus ini untuk jika kita pakai Python gitu, belum disimulasi Godotnya. Nah, kita coba. Nah, oke. Jadi di sini kami mulai simulasi seperti yang saya jelaskan dulu itu kami ada 3 level. Di sini ada level 1, level 2, sama level 3. Tandanya jika kita memilih level 1 gitu, terus kita memilih untuk memakai star. Nah, kita bisa pilih nih. Nah, ini ya, pertama hasilnya dulu. Ini hasil yang kita dapatkan ternyata untuk menyelesaikan game ini membutuhkan waktu sekitar 220 detik gitu untuk mendapatkan turtle dan apa saja yang dia gunakan retrinya gitu. Seperti dia menggunakannya di red buff retrinya, terus di blue buff 2, lalu di blue buff 1 gitu. Nah, untuk visualisasinya kita bisa lihat di sini. Nah, ini akumulasi goldnya. Terus ini untuk progress levelnya per waktu. Nah, ini visualisasi padnya bisa dilihat dari sini. Jadi dari spawn, red buff, little river, blue buff, kayak kita bisa lihat lah. Itu sih. Oke, oke. Untuk selanjutnya kita lihat langsung, langsung aja di visualisasi Godotnya. Biar lebih enak juga gitu. Nah, oke. Kita bisa dilihat di sini. Nah, di sini kami ada level seperti biasa, ada level 1, level 2, level 3. Di sini kami juga bisa memilih mau pakai algoritma seperti apa gitu. Di sini ada Dijkstra sama GPFS, bisa dipilih mau pilih seperti apa gitu. Tapi karena seperti yang saya bilang tadi, kalau seandainya di level sama level 2 ini playernya hanya satu, karena kalau kita lihat itu spawn 2 untuk level 1 karena terlalu kecil untuk 2 player, lalu kalau untuk 2 ini spawn 2-nya tidak ada arah ke sana gitu. Jadi kalau kita coba Dijkstra untuk level 2 kita bisa lihat pergerakan yang dia ambil itu kira-kira apa aja gitu. Nah, terus kita juga bisa lihat di sini hasilnya seperti apa. Walaupun kita bisa melihat di outputnya dari sini juga bisa. Oke, terus nah ini kita bisa lihat berapa gold yang dihasilkan yaitu dan berapa level yang berhasil dia tempuh gitu. Oke, kita coba yang lain ya. Nah, ini untuk seandainya 2 level, jadi visualisasinya lebih enak juga gitu. Biar kita bisa lihat, kalau tadi kan harus ketemu hasilnya dulu, baru keluar visualisasi. Tapi kan kalau ini seiring waktu juga bisa kita lihat gitu, berapa hasilnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Terus yang menang siapa, itu sih. Oke, oke. Untuk mungkin untuk visualisasinya bisa dicukupkan, apa bagaimana? oke, karena ini Oke, sudah hampir selesai, maka kita bisa cukupkan untuk presentasi dari kelompok kami. Eh, ya. Sekian. Wassalamualaikum Sekian. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Alamak.